Sistem kekebalan tubuh membunuh sel kanker. Jadi, Tidak ada sel kanker yang bisa bertahan di dalam tubuh manusia. Sistem kekebalan sejuta pun tidak akan membunuh sel kanker. Bagaimana mungkin kita membiarkan sel kanker hidup? Tidak menyerang karena tidak mengenal. Sel kanker seperti Presiden Amerika dan seorang mata-mata. Sistem kekebalan tidak bisa mengenali. Tidak mengenal, jadi jika kamu bisa membuat pengenalan. Ini adalah jalan menuju terobosan yang saya pikirkan. kalau begitu aku bisa membuat sistem kekebalan mengenalmu? Jika kita bisa mewarnai sel kanker, atau tepat memberikan label penjahat pada mereka, maka sistem kekebalan akan otomatis menutup. Lalu, kita cari cara membuka rem sistem kekebalan, agar mereka bisa memakan semuanya di dalam tubuh. Ide jenius sudah ada. Jalan masa depan. Bukan menyelesaikan masalah dengan obat, tapi membiarkan sistem kekebalan yang menyelesaikan masalah. Arah riset kalian selanjutnya Adalah mengaktifkan sel darah putih. Saya rasa tidak akan membiarkan sistem kekebalan. Kalau bisa, aku ingin kembali 15 tahun yang lalu. Atau katakan saja waktu berhenti di 15 tahun lalu. Baik, dua pasangan baru, mendekat sedikit. Baik, bagus sekali. Kita sudah kenal 20 tahun. Berpacaran selama 7 tahun. Akhirnya menikah. Aku seorang penjual asuransi, dan kamu adalah pekerja pabrik besi di Jiangchen. Meskipun hidup penuh perjuangan, tapi kita tetap penuh harapan akan masa depan. Pasien, tolong minggir dulu. Tunggu sebentar lagi ya. Dokter, istri saya selalu batuk berdarah. Kenapa ya? jangan diobati lagi, sudah habis lebih dari 10 miliar. Orang tua saya, harta keluarga saya semua dia yang ngurus. Saya pulang cari uang keras-keras. Ini masa depan. Kalau begitu, saya tunggu. Tunggu sampai suatu hari ada yang menemukan obat untukmu. Kamu juga harus menunggu. Kemarin, saya juga punya penyakit jantung serius. Tapi saya tidak mau minum obat lagi. Puncak semangat medis, 16 tahun perjalanan. Akhirnya berhasil mengembangkan obat anti kanker baru yang ditargetkan. Ini akan jadi kabar baik bagi seluruh umat manusia. Para penonton, Terlambat 7 tahun. Sayang, aku akan menemanimu. Aku seperti kembali ke belasan tahun yang lalu. Aku benar-benar kembali. kenapa kamu lebih gugup dari aku? Sayang, Sadie. Aku sangat menyesal. Anak orang kaya kamu. Akhirnya berhasil mengembangkan obat anti kanker baru yang ditargetkan. Ini akan menjadi global. Kami punya alat medis yang lebih baik. Kami memilih untuk berhenti pengobatan. Kami memilih berhenti pengobatan. Kenapa? Pengobatan harimau. Itu sama sekali tidak ada artinya. Kehidupan sebelumnya, kami menghabiskan seluruh tabungan 3 keluarga. Tapi hanya untuk mempertahankan kamu hidup kembali di dunia ini. Aku memutuskan untuk melepaskan hal yang tidak berarti. Aku akan menghasilkan banyak sekali uang. Memberimu ponsel pintar terbaik. Sayang, aku harus memilikinya. Kamu ngapain bawa sertifikat rumah? Kamu percaya padaku? Tentu aku percaya padamu. Maksudku, apapun yang kulakukan,
Betapapun anehnya, betapapun menghebohkannya, kamu tetap mau percaya. Aku melakukan ini, supaya kamu dan aku bisa saling menggenggam tangan, menjalani hidup bersama, sampai tua. Kamu percaya? Aku percaya padamu. Jika diberi kesempatan lagi, aku ingin mempertahankan kamu. Di dunia ini, tak ada yang bisa membawa kamu pergi. Aku percaya padamu. Kekayaan kebanggaan dari 3 keluarga kita tidak cukup untuk menyelamatkanmu. Aku harus menghasilkan lebih banyak uang, mengakuisisi perusahaan farmasi terkemuka, mempercepat pengembangan obat kanker, supaya bisa mempertahankan kamu di dunia ini. Kekayaan. Aku harus memperoleh kekayaan yang cukup dalam sebulan menjadi pemegang saham utama di perusahaan farmasi terbaik. Dalam ingatan, 7 hari kemudian, bangunan terbengkalai di barat kota tiba-tiba akan direncanakan jadi stasiun metro. Pemilik unit di bangunan itu akan mendapat kompensasi besar. Kekayaan mereka akan melonjak tiba-tiba puluhan kali lipat. Mereka menjadi orang paling diidamkan di Jiangcheng. Kamu bilang mau jual rumah toko di Lijiang Yipin. Kamu yakin? Aku yakin ini tahun 2010. Harga properti di seluruh dunia sedang naik dengan cepat. Rumahmu tahun depan nilainya bisa 2 kali lipat. Kalau dijual sekarang, bakal rugi besar. Kalau kamu buru-buru jual lewat agen penjualan konsinyasi, prosesnya mungkin butuh waktu sebulan. Aku perkirakan harga jualnya sekitar 900.000 lebih. Kalau ada apa-apa bilang saja. Mending langsung balik nama dan jual ke aku pribadi saja. Aku kasih 1 juta. Langsung hilang dari peredaran. Aku yang akan urus penjualannya. 1 juta untuk beli Lijiang Ikan. Untung besar. 7 hari lagi tempat ini akan jadi stasiun metro. Sekelompok orang kaya bakal lahir dari sini. Setahun kemudian, tempat ini akan jadi daerah paling ramai di Jiangcheng. Jangan minum lagi, minum terus. Seharian cuma bisa minum saja. Anak perempuan sudah begini kamu masih minum? Aku cuma minum sedikit. Kenapa? Itu anak perempuanku yang aku rawat susah payah selama lebih dari 20 tahun. Anakku. Hahaha, masih muda kok kena penyakit yang parah. Kamu bikin aku gimana hidupnya? Hahaha. Ayah, gimana keadaannya? Ayah, pinjamkan aku uang. Ya, baiklah, kamu mau berapa? 1 juta? Mau pinjam berapa? Buku tabungan keluarga kita. Cukup 310.000 saja. Sisakan 10.000 untuk hidup. Sisanya kamu transfer ke Haifeng, ya? Baiklah, aku segera pergi. Keluarga kecil mereka sekarang butuh bantuan. Nanti setelah kita tua, hidup hemat saja sudah cukup. Kamu yang mau beli gedung ini, ya? Beri aku waktu lagi. Aku sedang kumpulin uang. 3 juta. Gakbol Quran Sedesempan. Jangan pikir ini sekarang cuma gedung mangkrak. Ini punya potensi besar untuk berkembang. Orang ini otaknya ada masalah, ya? Haha. Gedung mangkrak segini luasnya dibeli buat apa? Si, malah keluar duit 3 juta. Aduh, aku ketawa nih. Halo Bu. Hai Feng, gimana keadaannya? Rumah sakit mana? Pinjamkan aku uang, ya? Kamu ngomong apa sih? Shuyao, gadis baik ini sudah jadi bagian keluarga kita. Sekarang dia sedang sakit. Kita harus berusaha sekuat tenaga menyelamatkannya. Tabungan keluarga 200.000 sudah aku siapkan untukmu. Kalau nggak cukup, ayah akan jual rumah buat biaya pengobatan. Waktu Mama masih hidup, beliau bilang. Keluarga kita, keluarga Lin tua ini. Tidak boleh jadi orang yang tak berrekomendasi dan tak tahu terima kasih. Aku mengerti. Halo bos, pinjam uang, ya? Halo hey, bro, aku lagi ada masalah. Ini penyakit yang parah. Jangan buang-buang uang. Kalau nggak mau pinjam, aku pinjamkan kamu 50.000. Nggak usah bayar, Haifeng 10.000 cukup. Ya, Haifeng, aku nggak punya banyak uang. Kita pasti berusaha sekuat tenaga membantu kamu. Tenang, kamu nomor 1 di dunia ini.
Ada, orang bodoh, malah tertarik sama gedung mangkrak kita ini. Apa je dapat info apa ya? Di daerah penjaran barat kita ini. Meskipun menunggu 10.000 tahun pun gak akan dikembangkan. Hahaha, benar juga. Apa dia bercanda sama kamu? Ya, makanya aku gak peduliin dia. Hahaha, aku juga kira dia cuma main-main sama aku. Siapa juga yang mau kembangkan di tempat kita ini? Bisa tanda tangan kontrak sekarang? Apa kamu benar-benar mau beli? Di waktu terakhir, aku berhasil beli di harga terendah. Masih sempat semuanya. Shuyang, aku bilang, kalau bisa mulai lagi, aku mau mempertahankan kamu di dunia ini. Hack! Gedung ini sekarang milikmu. Repot banget ya. Gak repot, gak repot. Kalau memang gak ada apa-apa, kami pamit dulu ya. Hahaha. Beneran bodoh, 3 juta buat beli logo ini gampang banget. Komisi kita minimal 40 juta loh. Untung besar nih, ini klien besar kita. Paling tidak klien besar. Beberapa hari kemudian, tempat ini akan naik nilai 10 kali lipat. Aku bakal keluarin banyak banget uangnya. Aku bakal bikin 3 keluarga bangkrut. Aku bakal bikin Haifeng bangkrut juga. Maaf ya Haifeng. Sepanjang hidup ini aku cuma jadi istrimu selama 2 tahun. Di kehidupan selanjutnya aku akan jadi istrimu lagi. Kita semakin dekat dengan Fajar. 2 hari ini apapun yang terjadi, tolong percaya sama aku. Dan orang yang mencintaiku juga. Aku gak tega ninggalin Haifeng. Aku akan buatmu jatuh bangkrut, jadi beban buatmu. Definisi seorang suami istri itu kalau kamu udah gak kuat. Aku yang akan menggendongmu sejauh mungkin. Aku yang udah gak kuat. Kamu yang gendong aku sebentar. Kita saling menopang sambil berjalan semakin jauh. Aku cinta kamu. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankanmu. Kalau begitu aku akan berusaha hidup agar bisa menemanimu lebih lama. Sudah pulang. Cuci tangan dan makannya, kamu capek banget. Aku sudah menyelesaikan urusan hidupku. Selanjutnya pasti akan baik-baik saja. Sayang. Tentu saja aku akan menunggumu. Tahun lalu waktu kita menikah. Kita berdua berjanji akan tua bersama. Aduh, entah kenapa sakit ini bisa terjadi. Harus dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Sampai sekarang belum juga pergi ke rumah sakit. Aku juga gak tahu mereka nunggu apa. Mungkin mereka punya pemikiran sendiri. Kok masakannya banyak banget sih? Nanti orang tuaku mau datang. Sayang. Kamu percaya aku? Percaya dong. Aku sudah menghitung-hitung. Meski kita menguras habis 3 keluarga ini untuk mengumpulkan 1 juta ini, itu cuma buat membuatmu hidup lebih lama saja. Tapi itu bukan yang aku inginkan. Aku ingin kamu selalu menemani aku. Aku sudah pinjam banyak uang. Semua aku gunakan untuk beli gedung mangkrak di pinggiran kota. Gedung mangkrak itu bakal naik nilai gak sih? Bakal. Gedung mangkrak itu akan dijadikan kawasan baru kota. Nilainya akan naik 10 kali lipat. Jadi uang penyelamatan Yao dipakai beli gedung itu. Kamu investasi 3 juta. Kalau naik 10 kali lipat jadi 30 juta. Apakah aku masih bisa diselamatkan? Kalau gak bisa, aku akan pakai uang pertama ini. Aku akan mengambil alih perusahaan obat puncak. Perusahaan ini akan mengembangkan obat kanker yang ditargetkan di masa depan. Begitu obat ini diluncurkan, kamu akan terselamatkan. Kenapa kamu bisa tahu semua ini? Aku terlahir kembali. Kamu ini binatang. Itu uang penyelamat Shuyang. Loh, kamu pakai uang penyelamat Shuyang buat investasi, Emma. Kamu masih manusia, Haifeng? Kamu masih manusia? If you Haifeng. Kamu lagi ngapain? Kamu gila? Itu uang penyelamatmu, kan? Dia bawa uang penyelamat yang buat kamu itu buat bisnis. Buat bisnis. Semuanya dikasih. Dia pikir dia bisa bawa kamu ke rumah sakit buat berobat. Tapi kenapa awalnya dia setuju kamu menikah dengannya? You can bet you too. Ma. Jangan panggil aku mama terus.
Uang dari ketiga keluarga kita digabung. Bisa buat mempertahankan Shuyou beberapa tahun. Walaupun cuma 1 hari atau 1 detik lebih saja sudah baik. Tapi aku ingin Shuyou hidup terus. Aku ingin dia temani aku berjalan bersama selamanya. Tapi kamu pernah berpikir kalau kamu rugi dalam bisnis bagaimana? Bodoh aku Lin Haifeng. Dokter Jin, aku mohon, tolong kembalikan uangnya padaku. Aku bawa anakku berobat. MA. Emma, percayalah padaku sekali saja. MA, tolong ya hahaha. Emma, percayalah padaku sekali saja. MA, tolong ya hahaha MA. Kamu lagi ngapain jadi bangun gitu? MA, kamu belum. MA, kamu salah di mana? Ma pergi. Haifeng, lihat nih, MA sampai sujud minta sama kamu. Tolong kembalikan uangnya padaku. Xiaoyun, kamu ngapain sih? Bener-bener bukan manusia. Sampai ambil semua uang penyelamat istri sendiri. Aku ajakan aku makan mie. Aku kasih semua uang ke kamu. Sekarang kita gak punya uang. Tolong kembalikan uangnya. Ya, aku hanya punya 1 anak perempuan. MA, aku gak mau kehilangan dia. Mertua, aku mohon. Tolong lepaskan anakku, Ma. Kamu orang yang gak punya perasaan. Kalau kamu masih anggap aku ibu kamu, tolong lepaskan Shuyu sekali ya. Selamatkan nyawanya. Tolong. Ma. Uang pinjaman dari MA juga kembalikan ke aku. Emma, kalian percaya aku sekali ya. Aku percaya Han Feng. Jangan seperti ini. Lihat, istrinya baik banget. Kalau memang mau, ya lakukan saja. Gue berbisnis, siapa yang bisa jamin pasti untung? Gue sekarang gak punya uang. Semua duit gue dipakai buat beli gedung mangkrak di barat kota. Otak lo kenapa sih? Did I to you buat nai lamitan yao? Lo malah jadiin sampah. Gue dapat info yang sangat akurat. Gedung mangkrak di barat kota bakal jadi pusat kota baru. Makanya gue bawa semua duit buat beli gedung itu. Nanti nilainya bakal naik 10 kali lipat. Omong kosong, barat kota penuh sama gedung mangkrak. 10.000 tahun pun gak bakal dikembangin. Bisa gak uang itu kita minta balik dulu? Minta balik? Walau rugi dikit juga gak apa-apa. Kita pakai buat biaya pengobatan yao. Kalau gak dikembalikan, meski bisa minta balik, gue juga gak bakal ambil. Kalau hidup lagi, gue tahu bakal hadapi banyak kegagalan. Bahkan sakit hati seperti Ibu Huizi sekarang. Tapi gue cinta lo. Shuyao, gue rela tanggung semua beban untuk lo. Gue udah bilang kali ini. Gue bakal bikin lo tetap ada di dunia ini. Percaya sama gue. Percaya sama Li Haifeng. Yang kena penyakit ini, yang. Gue tahu orang kaya bisa bertahan hidup, tapi harus berobat ke luar negeri. Biayanya puluhan juta sampai ratusan juta. Kalau lo pakai uang ini buat bisnis, bisa gak lo jamin untung puluhan juta bahkan ratusan juta? Paisa? Lo hila kali. Masih ngomong puluhan sampai ratusan juta. Maaf ya, mertua. Semua ini gara-gara anak gue yang nyakitin anak lo. MA, jangan ngomong gitu. Ya Tuhan, kalian cepat lihat berita. Barat kota mau digusur. Barat kota mau dibongkar. Ya? Gak mungkin. Masa iya? Gak mungkin. Keputusan terbaru Kota Jiang. Fokus pengembangan masa depan adalah Barat Kota. Dalam setahun ke depan, proyek gedung mangkrak di Barat Kota akan dibongkar dan dibangun ulang. Nanti Barat Kota bakal jadi pusat kota baru Jiangcheng. Gue pasti bakal bikin lo tetap di dunia ini sampai tua bersama. Semoga kedua mempelai langgeng sampai tua. Gue selalu percaya, karena gue cinta lo. Gedung mangkrak di barat kota bakal jadi stasiun kereta cepat Jiangping. Juga direncanakan stasiun kereta bawah tanah, stadion olahraga. Partai Merah yang pelit. Segera jadi pusat kota Jiangcheng. Cepat kirim barang. Bagian hukum sekarang menuju barat kota untuk beli gedung mangkrak. Beli sebanyak mungkin. Harga berapa? Harga maksimal 1 unit rumah 2 juta. Gue juga maksimal terima 2 juta. Ini lebih mahal dari pusat kota. Sekarang kecepatan adalah segalanya. Barat kota adalah CBD masa depan. Gue gak peduli harganya semahal apa. Bahkan kalau harus bayar 10 kali atau 20 kali lipat, harus pakai kecepatan tercepat untuk buru panen. Kalau terlambat,
para pesaing lain yang akan keburu ambil. Kecuali dan penduduk asli di pinggiran beradakan kaya. Mereka cuma dapat untung kecil untuk sempurnakan pengembangan. Keuntungannya lebih dari 10 miliar. Kamu sama sekali nggak tahu tentang CBD. Hey! Info terbaru. Gedung terbengkalai di pinggiran barat akan dibangun stasiun kereta bawah tanah dan kereta cepat. Stadion olahraga. Cepat lihat laporannya lagi. Mustahil cuma satu stasiun kereta bawah tanah. Mungkin ada keributan sebesar itu. Sudah dicek dengan pasti. Pinggiran barat juga akan dibangun pusat perbelanjaan besar. Grup Wanda dan Grup Wiwe juga akan masuk. Pusat bisnis. Info terbaru. 10 perusahaan asing akan segera masuk ke CBD Jiangcheng. Ya, pinggiran barat CBD akan dikembangkan jadi CBD komersial. Jiangcheng akan kembangkan pusat keuangan CBD. Cepat sebelum kabar ini menyebar. Mengambil aliran modal yang tertarik ke Xinjiang untuk beli tanah. Ambil sebanyak mungkin tanah sebanyak yang bisa. 1.04 miliar. Kabar ABD apa itu? Jangan sampai bocor. Buru tanah gedung terbengkalai. Bahkan dengan harga 20 kali lipat, 30 kali lipat harus buru-buru ambil. Jangan beri waktu sedikit pun buat pemilik mikir. Sekarang sedang buka jalan. Kami minta kecepatan seperti prajurit terbaik. Sampai sekarang sudah berapa orang tahu kabar ini? Cepat bilang ke saya. Ini kesempatan jadi orang terkaya di kota selatan. Cepat, lebih cepat lagi. Kabarnya pinggiran barat sudah mulai buru tanah. Cepat. Pinggiran barat siap dengan dana 1,5 miliar. Langsung berangkat ke pinggiran barat beli tanah. Ambil sebanyak mungkin. Langsung alihkan semua arus kas ke pinggiran barat untuk buru tanah. Hari ini sekalipun cuma dapat 1 toilet di pinggiran barat. Itu tetap untung. Pinggiran Barat Jiangcheng. Stadion masa depan akan menampung 30.000 orang, sedangkan stasiun kereta cepat juga akan menjadi bagian dari rencana besar nasional 8 vertikal 8 horizontal. Mulai sekarang. Pilihan pertama yang saya buat. Sukses dan ini baru langkah kecil kesuksesan. Selanjutnya saya akan akuisisi grup farmasi Peak. Kalau saya tidak salah ingat, grup farmasi Peak di era ini akan menghadapi kebangkrutan dan likuidasi. Grup farmasi Peak selalu fokus pada pengembangan obat baru. Tahun 2010 menghadapi kebangkrutan dan likuidasi. Tapi pada saat itu, bos mereka tetap bertahan. Tak lama kemudian, berhasil mengembangkan obat khusus vitiligo mendunia. Maka perusahaan yang hampir bangkrut itu mengalami kejayaan dengan nilai pasar 2 miliar. Jadi kalau saya sekarang punya obat vitiligo, akan menjadi orang terkaya di Jiangsu. Hai Feng, kamu tahu info ini dari mana? Hai Feng, kamu tahu keadaan ini dari mana? Perkembangan Jiangcheng adalah hal yang pasti, dan sekarang hanya pinggiran barat Jiangcheng yang masih punya ruang. Kalau mau pengembangan besar-besaran, hanya bisa dilakukan di pinggiran barat. Reinkarnasi terlalu mengejutkan dunia. Kalau diceritakan juga nggak bakal ada yang percaya. Aku cuma mau pamit dan menghindar. Kami salah paham padamu. Kamu berani dan luar biasa seperti itu. Kalau begitu, uang ini cukup untuk menyembuhkan penyakit Shuyao? Masa sebanyak ini uang nggak cukup untuk sembuhin penyakit Shuyao? Kanker adalah masalah besar di dunia medis. Kalau ada yang bisa mengatasi kanker, dia akan dapat Nobel Biologi dan akan menyelamatkan jutaan nyawa di dunia. Kamu ini bodoh. Memang agak nggak masuk akal tapi aku bisa. Aku akan investasi 1 miliar untuk buat laboratorium biologi. Langsung mulai riset obat khusus. 1 miliar. Di dunia ini sebenarnya nggak ada orang seperti itu. Tapi aku akan lakukan demi kamu. Di dunia ini nggak ada hati seperti itu. Tapi aku akan lakukan demi kamu. Bangun, Suyang. Bangun sekali lagi. Kamu dapat 1 miliar dari mana? Halam Gumpulan Sana Sini Paling Kuma 3 juta. Beli gedung mangkrak, terus dijual 10 kali lipat. Paling Kuma 30 juta. Kamu dapat 1 miliar dari mana sih? Kamu mau bisnis apa lagi? Kita masih teman kan? Masih jaga rahasia apa sih? Ngapain jaga rahasia sama kita? Iya, aku nggak jadi ngomong aja deh. Kalau sampai keluar nanti, efek kupu-kupu ayahmu nggak sebanding. Aku masih merasa ragu. Uang sebanyak itu bisa menggandakan harta nggak ya? Aku akan segera punya uang pertama dalam hidupku. Seharusnya nggak kurang dari 50 juta. 50 juta itu bukan 50 juta sembarangan loh. Tom. Hei, kamu sudah tahu dari dulu ya? Tahu APA? Pak Lee,
Kamu nyulik saya ya? Keluarga Su mau direlokasi. Tapi kamu sudah sehari sebelumnya membeli semua gedung mangkrak kami. Dengan harga 3 juta dijual ke kamu. Gimana bisa dibilang murah? Masih ada urusan? Kami bisa kembalikan uangnya ke kamu. Kamu mau jual nggak? Gimana bisa dibilang jual murah? Masih ada urusan? Kami bisa kembalikan uangnya ke kamu. Gak jadi jual ya? Tidak beli berarti berpisah. Bilang gak jadi jual berarti gak jadi jual. Beli lagi dengan harga 2 kali lipat. Boleh nggak? Gak boleh. Kamu tawar harganya dong. Berapa tawaranmu? Yang harga tertinggi dapat. Halo, ada apa? Kamu sudah buang waktuku setengah hari. Kalau dia sekarang seperti ini, itu artinya dia sangat marah. Aku sudah tahu arah masalahnya. Hello, apakah ini Tuan Lin Haifeng? Saya Wang Chong, Ketua Dewan Gruptingli. Saya ingin berbicara dengan Anda tentang urusan di Jalan Selatan Sijia. Mau bicara bagaimana? Kasih harga saja. Gedung mangkrak itu gak ada gunanya di tanganmu. Tuan Wang, menurut Anda harga berapa yang pantas? 30 juta. Harga 10 kali lipat bagus kan? 30 juta? 10.000 10 miliar. Saya rela. Apa-apaan ini? Tuan Li, saya sudah cari tahu. Anda cuma pekerja biasa saja. Ngapain kamu simpan gedung mangkrak sebanyak itu? Ini 30 juta loh. 30 juta. Kamu masih gak mau jual? Ya? Tuan Wang, Anda salah paham maksud saya. Saya bukan mau simpan dan gak jual. Maksud saya harga Tuan Wang terlalu rendah. Tapi saya gak tahu berapa harga di kepala Tuan Lin. Saat ini seluruh kota Jiang, bahkan seluruh provinsi selatan, semua pengembang properti ingin membeli yang saya pegang ini. Yang harga tertinggi dapat. Wah, keren sekali harga tertinggi. Tuan Lin, Anda pernah pikirkan gak? Si orang pekerja biasa mendapat uang besar. Apakah itu tidak terlalu berbahaya? Apa kamu sedang mengancam saya? 50 juta. Saya malis tawar menawar lagi. Kalau bisa. Sekarang juga tanda tangan kontrak. Saya harap Anda bijak. Saya beri Anda waktu 1 menit untuk pikir-pikir. Bos, anak ini kurang ajar ya. Dia gak takut suatu hari kena kecelakaannya? Haifeng, 50 juta sudah cukup tinggi. Iya, mending ambil yang ada. Bos-bos ini licik sekali. Kalau harga makin tinggi, mereka bisa jadi beringas. Ayah, apakah kamu pernah pikirkan? Aku dapat 3 juta. Walaupun dia kasih 4 juta, dia tetap merasa rugi. Bagaimanapun dia akan beringas. Jadi aku mending minta lebih banyak. Hello Tuan Li, saya dari grup Ding Tian. Ingin bicara soal tanah yang Anda pegang. Boleh? Saya orang yang lugas. 60 juta tunai sekali bayar. 60 juta. Waduh, ada yang lebih tinggi lagi? Saya pikir-pikir dulu. Kamu namanya Lin Haifeng, kan Tuan Lin? Kamu sudah untang 75 juta. Cukup 70 juta saja. Berhenti di situ. Tuan Lin, 70 juta. Untuck membeli Lin Hai. Kamu nggak takut mendatangkan bencana sendiri? Ancaman dan pemanfaatan terlalu banyak. Terlalu banyak. Tapi aku tidak takut mati. Arti kebangkitanku hanya untuk dia. Dialah alasan aku hidup. Sudah jelas. Aku akan langsung beritahu bos kita sekarang. Bos sedang ada masalah besar. Beberapa pengusaha di ibu kota provinsi sudah mulai menghubungi nomor TNF-ku. Ayah, ibu, kalian sedang berkemas untuk apa? Ayo kamu juga berkemas. Kita cepat berangkat. Mau kemana? Kalian bilang mau ke rumah sakit dirawat. Sekarang rawat inap dengan pengobatan konservatif. Sebelumnya tidak mau ke rumah sakit karena aku butuh uang untuk rumah sakit lain. Sekarang aku tidak punya kekhawatiran soal itu. Shumiao, sekarang kamu cuma perlu kerja sama dokter. Berikan usaha terbaikmu. Berjuang dengan gigih. Aku akan berusaha untuk hidup. Kalau kamu Mengembangkan obat. Cepat, laporkan sekarang juga. Cari kontaknya, tanda tangani kontraknya. Jika ini benar, itu pasti keputusan final.
Uang pertama sudah masuk. 50 juta untuk Suyo dan orang tua agar hidup lebih baik. Sisanya akan aku gunakan untuk membeli Peak Pharmaceuticals. Kalau ingatanku tidak salah, Peak Pharmaceuticals sekarang sedang mengembangkan obat ampuh yang hampir berhasil. Tapi kekurangan biaya eksperimen jutaan yuan, juga biaya promosi. Kekurangan 5 juta saja. Ini adalah tempat yang paling harus aku syukuri di dunia. Kalau saat ini aku sudah mengambil DNA-nya. JD Pharmaceuticals akan berubah menjadi perusahaan bernilai puluhan miliar setelah bertaruh besar dan menang. Akhirnya ada modal untuk mengembangkan obat kanker. Tapi sekarang kalau aku menginvestasikan puluhan miliar dana, semua di bidang ini, ditambah dengan arah penelitian yang kuingat, akan mempercepat pengembangan obat kanker dengan drastis. Di sini akan tercipta keajaiban. Kepala pabrik Su, kualifikasi perusahaan kita sudah diajukan. Sudah lama tapi belum ada kabar. Bro, apa kamu mau muntah? Di saat krusial ini, bukankah kamu bilang sudah oke? Hello? Bos. Kalian cuma bisa tanya aku doang. Tidak lihat aku sedang cari cara? Aku benar, kan? Jangan halang-halangi aku. Gak apa-apa, kamu pergi saja. Sialan. Kamu yang kuminta, Lin Haifeng. Aku tidak kino kamu. Kalau begitu aku kenal kamu. Heko. Kamu sedang mengembangkan produk bernama Vitiligo 1111. Sekarang terjebak di laboratorium. Butuh uang segera, kan, ayah? Aku orang serius. Harus sehengkyo. Aku tidak perlu pinjam uang dengan bunga tinggi. Kalau kamu pinjam uang bunga tinggi, aku rasa, apa? Kekuatan puncak di masa depan akan jadi kekuatan terbesar di dunia, bahkan melampaui Jordan, Guru. Pertama kali aku bertemu kamu. Kamu pikir dia orang gila? Gambaran yang dia buat. Bahkan aku sendiri tidak berani bermimpi seperti itu. Sudah dengar, ada orang yang mau beli perusahaan iklan dengan harga 10 juta. Sekarang perusahaan farmasi sedang lesu. Dia gila. Lihat ini, itu motor miliknya. Wah, orang kaya masih naik motor juga ya. Haha. Kontrak sudah siap. Lihat ini. Kontrak ini bahkan kamu tidak lihat. Aku percaya kamu. Suatu saat nanti. Xiao Tao akan jadi produser sutradara puncak. Dia bahkan bilang kita akan jadi dunia baru. Dia bahkan bilang kita akan mencapai ratusan juta. Bukankah itu sang juru selamat legendaris? Wah, luar biasa. Saat itulah, kepercayaan diri pria ini tiada duanya. Tapi entah kenapa aku terpesona. Aku baik-baik saja, cuma agak bosan. Hai Feng. Aku merasa beberapa hari ini seperti mimpi. Maaf ya, Shuya. 2 hari ini aku malah kurang lihat kamu. Tidak apa-apa. Aku tahu aku melakukan semua ini untuk kamu. Sayang. Aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Kamu pergi dulu. Pak Lin, Vitiligo 111 kita sudah melalui izin terkait dan siap masuk pasar. Bagus sekali, Pak Lin. Apa menurut Anda obat ini akan sukses?
Uji klinis tahap 3 membuktikan. Ini obat ampuh. Fungsinya tidak diragukan. Kesuksesan hanya soal waktu. Jadi Pak Lee, menurut Anda di bulan pertama, berapa penjualan obat baru kita? 10 juta. Bulan pertama. Aku bisa hasilkan 10 juta? Tidak mungkin kan? Seratus juta. Aku sudah bilang ke Pak House sebelumnya. Di sini aku mau bilang sekali lagi. Aku selalu percaya. Puncak Farmasi akan berdiri di puncak dunia farmasi. Obat ini akan dijual ke seluruh dunia. Juga karena obat ini, perusahaan kita akan langsung menjadi perusahaan besar bernilai puluhan miliar. Menonjol di industri ini. Sungguh menyebalkan. Dan ini baru langkah pertama. Lalu langkah kedua apa? Perusahaan besar bernilai puluhan miliar akan punya kualifikasi dan tiket masuk untuk riset obat kanker. Hal kedua, aku putuskan untuk menginvestasikan semua pendapatan untuk riset obat kanker. Proyek yang diteliti oleh grup multinasional. Dia kumisireng. Kenapa bilang begitu? Karena aku tua. Dia seorang pasien kanker. Aku ingin kaya, jadi aku di puncak farmasi, membentuk tim riset paling canggih, membentuk laboratorium paling modern. Aku ingin dia bertahan hidup, dan aku yakin aku pasti berhasil. Hei, ingat gak? Penjualan obat kita per bulan itu 1 miliar. Dia tahu gak sih apa arti 1 miliar? Dia gila. Iya, gila. Ya, memang gila. Kok bisa bilang langkah kedua adalah riset obat kanker? Kayak ngomong hal gitu. Hahaha, ya ampun. Pendapatan bulanan 1 miliar. 1 miliar, 3 bulan lagi riset obat kanker. Semua dialokasikan ke riset obat kanker. Kamu ini gila atau jenius sih? Aku gak bisa berharap sama orang lain. Meski di kehidupan sebelumnya mereka benar-benar mulai dari nol. Belajar kedokteran. Meski itu proses yang berat. Tapi kalau orang lain gak bisa jadi penyelamat Shuya, maka di dunia ini, penyambung hidup Shuya cuma aku sendiri. Sejak aku menikahinya, aku adalah satu-satunya tempat bergantungnya. Mungkin itu tanggung jawabmu sebagai suami. Mungkin juga karena cinta ini, aku sudah mengecewakannya. Pak Ho, selamat pagi. Haklin, semalam tidak pulangnya. Aku di kantor. Tunggu sebentar. ITU proses perubahan. Itu proses penyebaran. Karena aku punya dia sebagai pasien kanker. Aku ingin menyembuhkannya. Pak Ho, selamat pagi. Halo, aku yang Pergi belikan sarapan untuk Paklin. Oke deh. Beli yang bergizi. Tenang saja. Sebenarnya ini adalah kamu. Walaupun mulai belajar dari nol, termasuk membeli perusahaan kita. Itu juga hanya untuk risetnya sendiri. Obat anti kanker, dunia saat ini bagi kamu benar-benar. Obat kami akan mempercepat eksperimen kami. Dia sama sekali tidak berniat masuk laboratorium. Apakah obatnya benar-benar akan berhasil? Bagi saya waktu itu, semua itu seperti dongeng 1001 malam. Saya pikir saya akan mati. Setelah melihat ke belakang, saya mulai percaya. Mungkin keajaiban yang mengguncang dunia benar-benar akan lahir di sini. Itu menghabiskan 1 miliar. Dia tidak menikmati waktu saat ini, tidak. Dengan 1 miliar itu, dia membeli perusahaan farmasi yang hampir bangkrut. Ayah.
Otaknya sakit ya. Saya kirim orang menyusup ke Tianfeng Pharma. Kemarin Lin Feng bilang di rapat untuk semua orang. Mereka mengembangkan obat mujarab. Segera akan dijual ke seluruh dunia. Dan menargetkan pendapatan bulanan lebih dari 1 miliar. 1 miliar? Ya ampun. Jual kaos kaki bau saja mau gaji sebulan 1 miliar. Haha. Ayah, ini benar-benar terlalu naif. Dia juga bilang apa lagi? Dia juga bilang, ketika nilai pasar Tianfeng Pharma mencapai puluhan miliar, mereka akan berfokus penuh ke lab biologi, bersiap mengembangkan obat anti kanker. Mengembangkan obat anti kanker. Iya, perusahaan farmasi nomor 1 dunia, Johnson & Johnson. Sudah mengembangkan obat anti kanker selama puluhan tahun. Benar-benar bukan perkara kecil dalam penelitian penyembuhan. Mengembangkan obat anti kanker bukan hal remeh. Cek latar belakang Lin Feng, termasuk keluarganya. Periksa semuanya secara teliti. Kalau Lin Feng tidak ada, later belakang, APA. Baru kita bisa bertindak. 1 miliar. Pastikan tugas selesai. Captain, tolong cari tahu lagi. Apa tujuan pengembangan kapal induk baru ini? Sayap. Dari sudut pandang pengobatan Tiongkok, masih ada penyumbatan dan penggumpalan. Kalau begitu, mesak. Lagi belajar nih. Lagi belajar. Istri saya masak sup ayam. Istirahat dulu ya, oke? Rasanya enak. Itu keahlian istri saya, juara banget. Kalau dibandingin sama istri, saya masih kurang nih. Saya kasih tahu ya, kalian memasak istri saya itu juara banget. Nanti kalau dia sudah sembuh, saya suruh dia masak buat kamu coba ya. Saya tunggu di sini ya. Pak Huang cari saya ada urusan. Vitiligo kita. Sudah hampir seminggu sejak listing. Apa? Belum listing juga? Saya bilang, kalau kita salah lihat gimana? Enggak mungkin. Kalau sampai rugi, kita benar-benar selesai. Itu 10 juta lenyap begitu saja. Kalau rugi main saham, ya habislah kita. Itu 10 juta benar-benar hilang? Enggak mungkin. Betul, saya benar-benar enggak ngerti kenapa kamu malah lebih yakin dari saya. Acara Anda tentang Tianfeng Pharmaceutical. Sukses uji klinis obat anti kanker Sanki. Ada yang mau kamu sampaikan? Haha, sudah tetapkan target. Jalankan dengan mantap. Kita cuma perlu terus kerja, keras dan mendalami. Sukses cuma soal waktu. Kamu kasih saya kepercayaan diri. Kakak ipar. Saya kasih kamu kakak ipar. Kakak ipar. Gak usah ngomong itu lagi. Baiklah. Kamu tahu soal sistem medis nasional, kakak ipar? Ada APA? Jeff kenapa? Saya menggeleng kepala. Dalam 10 hari, ada 3 rumah sakit yang mencoba memperkenalkan. Dalam waktu cuma 5 hari. Sudah menimbulkan reaksi besar di kalangan pasien. Baru saja terjadi. Distributor di Provinsi Selatan mentransfer 40 juta tunai. 40.000. Kamu siapa? Kamu mau apa? Terima kasih dokter ajaib. Vitiligo yang mengganggu suami saya selama 10 tahun. Setelah habis puluhan juta, kamu cuma pakai plester vitiligo yang harganya ratusan ribu. Baru 5 hari. Kondisinya sudah jelas membaik. Baru 5 hari loh. Apa-apaan? Terima kasih dokter. Dokter ajaib di dunia ini. Itu kan obat yang terakhir kali. Halo, ada apa? Pak Asa? Sepatu ini sudah habis stoknya. Apa? Habis stok? Halo,
Ada apa? Boss AJ11 hobby stock. Apa? Habis stok? Baiklah, Yinging, tenang saja. langsung kami kirim 1000 kotak. Apa? Kamu mau 10.000 kotak? Langsung kontak di Anfeng Pharmaceutical untuk pesan. 1 juta kotak habis stok. Benar-benar habis stok ya? Saya nggak peduli. Saya nggak peduli berapa harganya. Harus dapat 1 juta kotak untuk saya. 111 boss. Saya benar-benar nggak bisa pesan barang. Saya nggak punya stok. Nggak ada stok. Kamu nggak tahu harus bayar dulu kan? Pasar luar negeri menunggu aku untuk dibuka. Puluhan juta pasien vitiligo di seluruh dunia. Kamu tahu betapa besar kebutuhan mereka? Di mana puncak farmasi? Nomor kontakmu sebenarnya apa? Jangon panic, Jangon panic. Kok lagi-lagi dari depan? Ada APA? Distributor di kota barat mengirimkan pesanan 50 juta. 50 juta. Gak mungkin deh. Info. Kota Barat kirim pesanan 50 juta. Mereka berharap kita langsung kirim barang. Ayo bergerak. Kota Barat kirim pesanan 50 juta. Mereka berharap kita langsung kirim barang. Distributor luar negeri kirim pesanan 300 juta? Provinsi Tenggara kirim pesanan 70 juta. Provinsi Pesisir kirim pesanan 200 juta. Pasar Eropa kirim pesanan 800 juta. Pasar Asia Tenggara pesanan 200 juta. Mulai sekarang, kepala kuda Beiming sangat diperhitungkan. Kamu tahu berapa banyak nyawa yang kamu selamatkan? Ini untukmu. Masih malah ngibul ke Jiangjin ya? Langkah kedua berhasil. Tapi kekasihku masih menunggu untuk aku selamatkan. Benar-benar sudah terjual ke seluruh dunia. Iya, cuma dalam 5 hari. Total pesanan dari puncak farmasi sudah lebih dari 1,5 miliar. 1,5 miliar. Apa aku benar-benar sudah menua? Dalam sebulan cuma mulai dari 3 juta. Omset gede banget. Aku belakangan ini merasa sukses dan puas. Manusia itu harus tegak berdiri. Dari aku diambil 100 juta. Bikin aku rugi gila-gilaan. Sekarang sudah hampir mencapai titik kritis. Cuma dalam waktu setengah bulan. Terkenal dalam sebulan. Raja obat baru. Mendatangkan 1,5 miliar. Benar-benar yang disebut genius bisnis. Bos gak boleh kasih dia waktu lagi buat berkembang kayak gini. Pas. Dia bikin kamu kena hukuman berat. Seluruh pasar jadi bahan tertawaan kamu. Orang-orang pasar pada bilang, Bos Wang kalah sama orang gak terkenal. orang itu sebelumnya sudah diselidiki. Kan? Dia masuk dunia farmasi. Karena kecerdikan dan perhitunganmu yang bagus. Orang gak terkenal. Kamu sebelumnya sudah selidiki kan bilang. Dia masuk ke industri farmasi. Untuk membuat obat anti kanker untuk istrinya. Karena istrinya kena kanker paru-paru. Lin Haifeng awalnya menyerah untuk pengobatan. Pulang ke rumah lalu mulai menjual harta. Tiba-tiba beli gedung yang terbengkalai. Lalu membeli puncak farmasi. Ayo pergi. Bos sudah sampai rumah sakit. Kamu harus ingat untuk istirahat. Aku tidak capek. Tidak capek pun tetap harus istirahat. Bukankah kamu bilang akan melindungiku? Pahlawan gak boleh sampai kelelahan. Kalau begitu,
belakangan ini kamu sudah makan dengan baik belum? Iya ya, nanti aku bilang sama dokternya beberapa hari lagi. Dia Jack, kamu, jalan-jalan ke taman. Boleh tempat kinkin pertama kita ayah ya. Aku mau makan kue krim. Aku juga mau olesin di wajahmu. Oak. Kamu istri orang kaya ya? Namaku Ho Kiang. Aku prajurit di bawah suamimu. Silakan duduk dengan sopan. Suamimu membeli perusahaan farmasi Wufu, jadi aku ini prajurit di bawah suamimu. Dia bilang di ulang tahun pernikahan kalian yang ke-10, dia akan memberikan hadiah spesial untukmu. Dia bukan tipe orang yang romantis. Bisa apa sih hadiah yang dia pikirkan? Dia bilang, di ulang tahun pernikahan kalian yang ke-10, proyek produksi obat di Dingfu Pharma harus berhasil dikembangkan. Dan dijadikan hadiah istimewa. Mengadakan konferensi pers secara global, agar seluruh dunia menjadi saksi dan memberikannya untukmu. Mana ada orang kasih hadiah gitu? Itu kan obat yang dikasih. Haha. Hippo. Hari ini aku datang membawa sebuah keajaiban. Katakanlah. Kita semua ingin mendampinginya, menyelesaikan sebuah pekerjaan besar dan romantis ini. Dengan kuat melawan virus, memimpin Dianfeng Pharma memberikan persembahan untuk Anda. Jadi belakangan ini dia. Setelah umur 20 tahun. Ya. Orang yang aku cintai juga 5 tahun lalu karena penyakit ini. Aku setia dan tak pernah berubah. Kalau di dunia ini kamu mengalami kesulitan, aku akan membantu kamu, anak muda. Dia mengerahkan semua tenaga untuk mengembangkan obat ini. Menurutku ini adalah hal yang sangat mulia. Kalau dia butuh, lindungi dia, bantu dia. Orang yang mengenal hati orang lain. Pengobatan melawan infeksi. Halo, namaku Zhang Kesue, postdoktoral di Fakultas Kedokteran Harvard. Aku dengar perusahaan kalian mau mendirikan laboratorium biologi. Aku memutuskan bergabung karena pengobatan pneumonia adalah kunci. Aku tulus mendoakan kesuksesanmu. Kalau di Jiangcheng ini kamu mengalami kesulitan, aku akan membantu kamu, anak muda.
Namaku Liu Li, postdoctoral dari Royal Medical College. Setelah menerima kabar dari perusahaan kalian, aku langsung pulang malam-malam. Aku sangat bersemangat. Ternyata di dalam negeri kita ada juga perusahaan swasta mulai terjun ke bidang ini. Pak Lin bilang, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menelitinya. Di bidang ini, jalannya masih panjang dan penuh tantangan. Ini perjalanan yang sangat panjang. Saya pikir, tiap tahun minimal harus mengeluarkan dana riset 1 miliar. Baru bisa berjalan. 1 miliar, ya. Kok 1 miliar nggak bisa keluar? Hackway, ikut saya. Jeep. Hati-hati kaki kamu. Jadi dalam sana. Wah, 2 orang berbakat. 1 dari Harvard Medical School, 1 lagi dari Royal Medical College. Mereka tanya kita untuk riset obat ini. Tiap tahun bisa berapa dana yang dimasukkan? Minimal 50 juta. Kalau begitu, coba hitung. Berapa laba bersih Pinatle Pharma setahun? Kira-kira sekitar 1,5 miliar. Nah, 1,5 miliar setahun itu. Apa-apaan 1,5 miliar? Apa sih 1,5 miliar itu? Apa enggak terlalu berisiko? Awalnya aku demi orang yang kucintai. Tapi sekarang ilmu kedokteran yang kupelajari semakin banyak. Aku merasa di dunia ini terlalu banyak orang yang butuh pelukan. Pinatle Pharma sedang berlomba dengan malaikat maut. Kalau kita berhasil lebih cepat, dunia ini akan kehilangan sedikit momen perpisahan yang menyakitkan. Dan jumlah itu dihitung jutaan. Aku enggak nyangka Pinatle Pharma seperti ini. Dulu aku juga pernah bilang, mulai hari ini bergabung di Pinatle. Makan dan tinggal di sini sama-sama. Minta gaji juga tak apa. Ini adalah sesuatu yang bermakna. Siapa peduli gaya hidup? Enak muda lihat sekarang. Haha. Aku akan segera telepon teman-temanku. Semua harus ikut dalam hal besar ini. Ya, telepon juga aku. Teman-teman yang sejalan. Semua harus ikut. Ayo semua ikut. Zhang Zijie baru mulai belajar. Siap naik ke panggung sejarah. Aku memilih pulang ke tanah air. Pasti itu pilihan paling tepat bagiku. Benarkah? Benarkah akan berhasil? Kamu dan aku berdua. Ditambah dana paling gak bisa diandalkan di dunia. Kamu gak akan nyangka gagal. Kamu harus datang. Ini pasti hal yang membuat kita penasaran terus. Ayo, kita butuh tenaga. Kayu pisang ini benar-benar langit bagi kita yang belajar kedokteran. Aku punya firasat. Suatu hari nanti, inilah saatnya ilmu kedokteran sejati akan lahir. Arah penelitian utama dunia, dengan kata lain yang lebih sederhana, itu adalah sebuah. Saya rasa arah penelitian kita juga harus dilakukan dari sisi ini. Meskipun ini adalah arus utama dunia, tapi bertahun-tahun tetap belum berhasil. Tidak. Saya rasa harus cari jalan lain. Kenapa? Penelitian paling mutakhir di dunia selalu begitu. Apakah itu pasti benar? Pak Lin lewat obrolan kemarin dengan Anda. Saya rasa Anda punya pengetahuan dasar biologi dan seni. Anda merasa harus mengikuti arah riset utama. Bully. Tidak. Cari jalan lain. Non-mainstream. Cari jalan lain. Kamu mati di mana? Seperti yang Liu Li bilang, dunia sudah meneliti rencana utama, ini berhantaan. Tapi tetap tidak ada kemajuan. Jadi mungkin jalan ini yang salah. Apa ini? Seharusnya, senior.
Tahun lalu saya di luar negeri. Bersama teman-teman dari dalam negeri juga membentuk laboratorium. Tapi selama setahun lebih ini belum berhasil. Entah kurang dana, atau kurang peralatan dan dukungan. Setelah dapat pesanmu, aku berangkat malam-malam. Aku sangat bersemangat. Tak kusangka dari Blue Siang yang kecil ini, ternyata ada tangan sebesar ini. Nama saya Ching Wang, spesialis komputer. Pak Feng mau bergabung? Selamat datang, selamat datang. Masuk semua ya. Shui Jiqian, Li Yifeng, Kai Shuquan, Shui Jiqian, Wang Lao. Saya bersama teman-teman dari Eropa Selatan kembali. Pak Lei jangan-jangan tidak menyambut. Selamat datang, selamat datang, selamat datang. Wah, semuanya sudah datang. Semua sudah hadir? Bagus. Kami semua merasa baik, membakar semangat membara. Tak perlu menunda lagi. Selanjutnya, kita tentukan arah penelitian untuk 10 tahun ke depan. Yang setuju dengan arah penelitian utama, angkat tangan. 16 PC ini. Saya cuma ingat gambar besar. Tapi semangat sesaat yang saya ucapkan terburu-buru. Mungkin akan mengubah hidup mereka. Setelah saya berhasil belajar, akan saya tunjukkan era yang sebenarnya. Kenapa kita memilih lokasi laboratorium biologi kali ini? Laboratorium biologi ini harus cukup besar. Tidak bisa memilih lahan yang jelek. Harus bertahan sendiri. Itu terlalu lambat. Tidak tahu kapan pekerjaan bisa dimulai. Terlalu mencolok di puncak. Kita harus pilih yang sudah jadi. Harus tempat yang siap pakai. Pak Ye, orang dari grup Dingli sudah datang. Grup Dingli. Dia ingin main bola. Dia ingin mengajukan permintaan. Ya, dari seluruh dunia. Banyak lulusan terbaik bidang kedokteran dan biologi dari berbagai negara. Sedang kembali ke tanah air untuk bergabung. Mereka serius. Sepertinya memang serius. Sekarang mereka sedang memilih lokasi laboratorium dan memilih lokasi kantor. Dan saat ini, XIN-nya, lebih dari 20 postdoktoral dari universitas di seluruh dunia bergabung dengan mereka. Kita baru selesai bangun di Nanjiang. Maksud Anda ingin menyewakan kepada mereka? Meminjamkan apa? Kaum muda kuat, negara kuat. Seorang pemuda bisa mendukung banyak hal di dunia ini. Perkara besar yang mengguncang dunia. Sebagai orang terkaya di Jiangcheng, saya harus memikul tanggung jawab yang sesuai. Kalau dia berhasil, maka akan saya donasikan kepada mereka. Kekayaan berasal dari kamu juga kadang. Harus dikembalikan juga. Terima kasih. Halo. Pak Lin, senang bertemu lagi. Ya, tidak tahu ada urusan apa. Kedatangan kali ini, Saya mewakili Pak Wang Cheng dari grup Yuli. Pak Luo Qinglan akan mendirikan yang pertama, laboratorium pribadi perusahaan swasta. Sangat mengharukan. Terharu melihat bakat-bakat lahir di Jiangcheng. Saya Wang Qiang juga asli general dari Nanjing. Melihat generasi muda yang melebihi gurunya. Awal tahun baru dengan semangat pahlawan yang gagah. Grup Keri. Di Nanjing ada gedung kantor baru yang baru selesai dibangun. luasnya 300 mu sekitar 20 hektar. Hari ini secara sukarela saya donasikan ke Dianfeng Pharmaceutical Ticao. Mulai hari ini dengan masa sewa. "50 tahun, 50 tahun. Pesan saya sudah tersampaikan. Pak Lei, silakan tanda tangan. Bagaimana saya harus membalas budi Anda? Maka berusahalah meneliti dengan baik. Kalau kalian berhasil, bos kalian bisa membantu mendonasikan. Waktu berlalu begitu cepat. Sudah sampai musim dingin tahun ini lagi. Penelitian kami menemui kebuntuan besar. Sepertinya jalan ini buntu.
Sudah saya bilangkan, cari jalan lain sama sekali tidak mungkin berhasil. Kita sudah buang-buang waktu, setahun penuh sia-sia. Sekarang ngomongin ini buat apa? Kita pasti masih punya masalah penting yang belum terpecahkan. Pak Lin bilang, kita bisa pakai terapi sasaran, menjadikan sel kanker sebagai target, mengembangkan obat yang hanya menyerang sel kanker. Tapi selama setahun ini, kita sudah melakukan 100 kali percobaan. Di dunia ini, obat yang benar-benar hanya menyerang sel kanker itu tidak ada. Yang Ziling, saya selalu merasa, sepertinya ini adalah jalan yang benar-benar menjanjikan. Tapi bagaimana caranya bisa menyerang sel kanker dengan tepat? Itu tidak mungkin. Menyerang dengan tepat. Sekarang cara pengobatan yang umum adalah kemoterapi, dengan menggunakan cara kemoterapi untuk membunuh sel kanker. Tapi kemoterapi itu tidak selektif. Dia tidak hanya membunuh sel kanker, tapi juga banyak sel sehat lainnya. Terapi sasaran yang diajukan Pak Lin juga menggunakan cara kemoterapi yang hanya membunuh sel kanker secara spesifik, Tanpa membunuh sel sehat yang lain. Kakak senior, kamu masih saja keras kepala seperti itu. Aku sudah bilang, di dunia ini, Obat yang benar-benar hanya menyerang sel kanker itu tidak ada. kita cuma belum nemu caranya saja. Kenapa tidak bisa otomatis menyerang sisi yang salah? Susa you're bit refreshing. Kok malah kamu baca buku lagi? Bukannya itu belajar? 2 tahun ini. Kamu setiap hari tenggelam di lautan buku. Hari ini bisa nggak kamu berhenti sejenak dan nemenin aku? Baiklah. Haha. Ayo minum air hangat. Baik. Belum ada kemajuan, kan? Hampir ada kemajuan. Ada satu masalah yang belum aku pahami. Aku sudah belajar kedokteran 2 tahun. Tiba-tiba aku menyadari sesuatu. Sebenarnya di dunia ini tidak ada obat. Semua obat itu cuma sebagai pengobatan pendukung. Pengobatan pendukung. Sistem imun kita setiap saat selalu melindungi tubuh kita. Sementara itu, juga membunuh virus dan bakteri yang masuk ke tubuh kita. Jadi maksudnya, apapun penyakit yang kita derita, kesembuhan akhirnya adalah proses penyembuhan diri sendiri. Pilek sembuh karena sistem imun membunuh virusnya. Kanker adalah kesalahan sel. Tapi kenapa sistem imun tubuh tidak membunuh sel kanker itu, tidak menyerangnya? Aku sedang memikirkan sebuah cara agar sistem imun tubuh bisa secara aktif menyerang sel kanker, bisa membuat pasien sembuh sendiri. Aku akan menggugatmu. Bahagia. Belum ada kemajuan? Sebentar lagi. Kenapa tidak lewat angin laut saja? Kamu pernah berpikir, mungkin di dunia ini, sama sekali tidak ada cara untuk menyembuhkanku? Shuyao, bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu? Aku sudah memikirkannya. Aku tidak akan menampungmu lagi. Xiao kamu. Aku tidak tahu. Setiap hari kamu membuka mata dalam kegelapan. Perasaanku juga ikut lupa. Begitu banyak yang melihatmu. Jadi, aku di masa depan akan menghargai setiap hari bersamamu. Dengar aku ya. Aku cuma ingin menemanimu. Kamu bisa memenuhi keinginanku ini? Aku tidak ingin diobati lagi. Aku cuma ingin pulang. Kembali ke sisimu. Menjalani kewajiban seorang istri. Aku tidak mau suatu hari nanti kamu meninggal di ranjang putih bersih. Aku meninggal dalam aroma cairan disinfektan. Tanpa ada kamu di sisiku. Suyang, kamu tidak boleh berpikir seperti itu. Aku mohon. Sisa hidupku cuma mau di sisimu. Menemenemo. Oak. Oak. Ew.
Makan yuk, aku bawa sayap ayam goreng buat kamu. Cepatlah, Wangi banget, aduh. kenapa tiba-tiba banyak yang berdiri? Tidak ada yang nemenin? Tau Coke. Hoi. Kakak ipar bawa makan nih. Aku juga bawa makanan buat kamu. Wah, aku terima kasih ya. Makan deh, hahaha. Gimana? Kan aku bilang, istriku masakannya enak banget kan? Pasti, hahaha. Ada masalah, Pak Lee? Pak Huang, saya ada laporan untuk Anda. Istri siapa? Dia mata-mata yang disusupkan diam-diam oleh grup Ming Li Yaoyan. Pak Lee menanyakan keberadaanku, menyidik semua urusanku. Aku sudah tangkap dia. Kamu, Kinowong Tua, ITU, dia mata-mata yang dikirim oleh grup obat Mingpin untuk melakukan pembunuhan rahasia. Dia ingin semua urusan kita. Aku tangkap dia. Mata-mata bisnis. Woman adalah lawang. Aku tidak akan membawanya pergi. Anjing tikus, keberani zigit aku. Mata-mata bisnis. Ternyata memang ada yang seperti itu. Saat urusan keuntungan, apa saja bisa terjadi. Kamu bos, kenapa nggak buru-buru cek? Ah iya. Barang rusak, kamu jelaskan dong. Tolong beri aku kelonggaran. Demi keamanan perusahaan, kami minta laporan polisi. Jangan. Aku punya orang tua dan anak kecil di rumah. Tolong jangan hukum aku. Pak Lin. Kalian kok bisa tahu? Sebenarnya Lao Wang itu juga bodoh. Waktu aku ngobrol sama dia hari ini, mungkin panas kepalanya. Jadi dia lepas jaketnya. Ternyata Pak dia lepas jaket. Aku lihat dia pakai baju dalam. Lihat nih. Ada logo Yunding Pharmaceutical. Dia ngomong gak jelas waktu itu. Aku langsung curiga. Terus aku cek rekaman CCTV. Ternyata dia memang mata-mata yang dikirim Yunding Pharmaceutical. Logonya. Biasanya dia suka hemat. Pakai baju kerja lama dari Yunding Pharmaceutical. Ketahuan juga. Aduh ketahuan. Iya itu logonya. Kenapa? Pak Lin jangan ketawa. Kamu kenapa sih? Aku paham. Targetnya? Itu logonya. Pak Lin jangan biut. Aku takut. Kamu sebenarnya kenapa? Aku tahu arah penelitian selanjutnya. Cepat ke lab, cek sana. Akhirnya aku ngerti kenapa kamu nggak senang. Perasaan tulusmu dulu seperti lautan di hatiku. Kamu suka banget menggoda aku. Perasaan tulusku lenyap. Tapi masih suka kamu. Itu tersembunyi di cermin hati kita. Bunuh semuanya. Aku sudah dapat ide penelitian. Arah penelitian kita harusnya adalah terapi penyembuhan diri sistem imun. Sistem imun tubuh bisa membunuh semua zat berbahaya dalam tubuh. Kalau kita bisa mengaktifkan sistem imun untuk membunuh sel kanker, Maka, tidak akan ada satupun sel kanker yang bertahan hidup dalam tubuh. Lawan jenis nggak pernah menyakiti kita. Jadi gimana mungkin kita sakiti lawan jenis? Tidak menyerang karena tidak dikenali. Sel kanker itu seperti berkomunikasi dengan mata-mata di menara tinggi. Tidak bisa dikenali. Karena tidak dikenali maka diserang. Jika kamu bisa membuat sel kanker dikenali, itulah jalan menuju terobosan yang saya pikirkan. kalau begitu, bisakah aku membuat sistem imun mengenalmu? Jika kita bisa menyuntikkan ke sel kanker, atau tepatnya memberi label mereka sebagai penjahat, maka sistem imun akan otomatis menutupnya. Lalu kita cari cara lagi, melepaskan rem pada sistem imun. Membiarkan mereka beraksi dalam tubuh manusia. Ide yang jenius. Dengan jalan menuju asak. Bukan menyelesaikan masalah dengan obat, tapi membiarkan sistem imun yang menyelesaikannya. Arah penelitian kalian selanjutnya. Adalah membuat sel darah putih aktif. Saya rasa tidak akan membuat sistem imun
Tasya. Tim riset Puncak Farmasi telah mencapai kemajuan terobosan dalam pengobatan kanker. Orang timur akan segera menyelesaikan penyakit yang tak tersembuhkan secara medis. Puncak Farmasi baru membuka jalan baru dalam penelitian kanker. Terapi pengaturan sistem imun reaktif memicu perhatian global. Puncak Farmasi, penyelamat yang akan berdiri di puncak medis manusia. Apa itu terapi pengaturan imun reaktif? Universitas Teknologi Provinsi. Akademi Kedokteran Kerajaan dan institusi terkenal dunia lainnya akan mengirim tim belajar ke pabrik ini. Puncak Farmasi telah mencapai kemajuan terobosan dalam bidang kanker. Teorinya memicu reaksi besar. Mungkin akan menjadi perusahaan pertama dalam sejarah manusia yang benar-benar menyelesaikan kanker. Koda Kessel, Jiangchen. Kenapa bisa melahirkan Puncak Farmasi? Semua bermula dari seorang pemuda bernama Lin Haifeng. Teori pengaturan sistem imun terdekat telah dikonfirmasi layak oleh para ahli global. Kami juga beruntung mewawancarai Ketua Puncak Farmasi, Bapak Lin Haifeng. Bapak Lin Haifeng, bisa ceritakan alasan dasar Anda? Karena saya sudah tua. Semua yang saya lakukan ini demi istri saya. Hahaha. Saat ini baru teori, tapi saya yakin saat teori itu muncul, obat jadi hanyalah masalah waktu. Heklin. Saya dengan laboratorium biologi and penuh dengan anak muda. Ya, mereka semua adalah talenta besar yang berpotensi. Kami bersatu sedang mengerjakan sesuatu yang bermakna. Arah penelitian kami selanjutnya. Kami semua berharap pada dia. Kemarin saya mewawancarai kepala laboratorium. Bapak Chin Dongfang. Dia bilang, teori pengaturan imun reaktif ini Anda yang mengusulkan. Tapi dari yang saya tahu, Anda bukan lulusan Fakultas Kedokteran. 4 tahun lalu Anda masih pegawai biasa. Mereka benar-benar membuat kemajuan di bidang mereka itu, sekalipun hanya sedikit kemajuan yang tak berarti. Itu sudah menjadi kemenangan bagi seluruh umat manusia. Itu memang momen kemenangan. Apalagi mereka sudah membuat terobosan. Jika bisa berhasil, waktunya. Tidak tahu berapa lama obat yang sesungguhnya bisa ditemukan. Itu cuma soal waktu. Dulu aku tak bisa menyelamatkanmu. Tapi sekarang aku sudah tahu caranya. Bisa menyelamatkan banyak pasien yang sama sepertimu. Kamu masih muda. Menurut CGLA, posisi sudah dikonfirmasi. Di sini sudah dikonfirmasi obat kami. Zanglin nomor 1. Melalui uji hewan, kamu bisa mendapatkan 90% target dalam daftar. Target percobaan. Kondisi baik dibandingkan sebulan yang lalu. Sel kanker di tubuh tikus berkurang efektif sebesar 30%. Hasil percobaan bertahan hidup. Permohonan berhasil. Mulai besok akan dilakukan uji klinis fase 1. Lin nomor 1. Bagus dan penting. Kami juga merasakan hal yang sama. Akhirnya hari ini tiba juga. Mari kita menikah. Kita sudah menikah. Aku tidak meninggalkan anak untuknya. Uji klinis fase 1 berhasil besar. Segera siapkan uji klinis fase 2. Harus cepat. Makna keberadaan Puncak Farmasi kita adalah berlomba dengan kematian. Ada yang tahu berapa banyak peserta uji klinis fase 2? Kita 10.000 orang. Kok bisa sebanyak itu? Apakah karena Mayor Ho memberi banyak uang untuk relawan? Bukan, karena mereka ingin hidup. Apapun caranya. Mulai hari ini, semuanya dikurangi cuti. Semua orang di laboratorium kita tidak boleh cuti lagi. Oke? Istriku buat ayam goreng 2 porsi.
Dunia akan menyambut yang baru. Tokyo Ghoul, Gurita, baik, aku lihat. 10 tahun lalu aku di film novel Zhang Shuyao. Gila menyelesaikan pernikahan paling romantis di dunia. Persembahan ulang tahun ke-10. Dalam 10 tahun, puncak obat. Melompat menjadi 10 perusahaan terbesar dunia. Perusahaan farmasi nomor 1 di dunia. Sukses melawan kanker. Aku tidak kehilangan hati. Mulai sekarang, kita, bintang baru puncak farmasi selamanya. Semua berlomba dengan kematian. Lihat apa yang kubawa untukmu. Zhangli nomor 5, hahaha. Lihat, aku bawa apa untukmu. Zhanglin siang tadi, hahaha. Anak itu 10 tahun lalu. Aku dengan 1 miliar itu sempat jadi bahan tertawaan dunia. Orang bilang aku, Wang Qiang, berani cari teman muda. Dia pakai 1 miliar itu. Mewujudkan sebuah keajaiban yang mustahil. Dalam 10 tahun, membuat perusahaan puncak farmasi yang hampir bangkrut. Menjadi yang terbaik di dunia. Menyelamatkan jutaan nyawa di bumi ini. Dan kisah ajaib itu. Menjadi cerita dan pujian. Katanya aku jadi dewa obat masa kini. Aku lupa itu. Hahaha. Parkir di taman itu ya. Jangan lari, kamu lari pelan-pelan. Sayang, aku datang, nak. Hai Feng, sisa hidupku ingin menemanimu. Mau selalu temani aku? Mau. Mau selalu temani aku? Mau. Lari pelan-pelan. Datang cari aku ya. Aku datang. Sayang. Dos. Jangan ganggu. Cepat lepaskan aku. Kamu nggak malu ya? Sayang. Aku nggak mau lepas kamu. Aku tahu kamu nggak mati. Hanya menemani aku dalam bentuk lain. Saat pertama kali aku bertemu kamu, hatiku rasanya hilang. Puncak farmasi jelas aku yang dirikan. Kenapa kamu lebih percaya diri dari aku sendiri? Aku pikir-pikir waktu itu. Aku seharusnya nggak bilang itu di depan ranjang sakit kakak ipar. Kata apa? Aku bilang dia harus kuat melawan. Menunggu untuk terwujud. Mungkin kalau kamu kalah, dia bisa bertahan lebih lama. Tapi ya sudah, setidaknya saat dia pergi, dia sudah memenuhi keinginannya. Dengan senyum, kamu masih belum bisa move on. Belum bisa move on. Aku cinta dia sampai ke tulang. Aku pernah pikir bisa jadi penglihatan dekatnya. Walau kamu nggak jadi penglihatan dekatnya. Tapi kamu jadi penglihatan dekat bagi banyak orang di dunia ini. Penyelamat dunia. Kamu bikin kuma penyelamat dunia. Mereka juga memanggilmu dewa obat masa kini. Mungkin kamu dengar angka ratusan juta. Terpikir cuma angka biasa.
Tapi di balik angka itu, ada manusia hidup nyata, satu keluarga demi satu keluarga. Tentang tahun-tahun ini, aku belum pernah bilang sesuatu padamu. Apa sebabnya dulu perusahaanku hampir bangkrut? Kamu pergi seperti orang gila. Padahal aku yang menciptakan puncak bisnis. Tapi kamu malah lebih percaya padanya dibanding aku. Kenapa bisa begitu? Kamu percaya reinkarnasi enggak sih? Kamu percaya reinkarnasi enggak sih? Xu Yao. Aku berharap kalau bisa hidup lagi. Aku cuma mau jadi penyelamatmu. Keren banget. Aku ini kanker paru-paru, sayangnya paru-parumu. Xu Yao. Takut. Aku bahkan gak tahu. Aku sangat merindukanmu. Kamu percaya? Aku tentu saja percaya. Baiklah. Kita pergi. Hei, kalian jadi ikut atau tidak? Aku sudah kembali. Uangnya sudah aku transfer. Aku dan ibumu meminjamkan kamu 50.000, nggak usah dibayar kembali. Bagaimana kalau 100.000 dari Haifeng? Haifeng, aku nggak punya banyak uang. Kami pasti berusaha sekuat tenaga membantu kamu. Tenang, pasti ada harapan di dunia ini. Terima kasih, terima kasih. Pak Wang, senang bekerja sama dengan Anda. Pak Wang, kita akan menjadi teman baik. Money. Pak Wang, orang lain cuma tahu Anda keras dan kejam. Tapi aku tahu Anda orang baik. Bos, anak itu tiba-tiba bikin kita rugi 1 miliar. Apa kita harus? Bos, anak itu tadi sengaja ngomong begitu. Biar Anda jadi luluh. Itu 1 miliar, loh. Anak itu bikin aku merasa kayak pernah kenal sebelumnya. Puncak bisnis, ya, aku sudah kembali. Lebah menjaga dunia. Nggak ngerti kenapa lebah bisa sehebat itu. Pembawa acara, perkenalkan dirimu. Namaku Li Chen. Aku berasal dari... mengganggu diriku selama setengah tahun. Masalah ini akhirnya terselesaikan. Itu hewan peliharaanku pribadi. Sir, aku pemegang saham terbesar Elevator Parmatu Ticao. Perintahku harus didukung seluruh perusahaan. Aku akan ambil uangnya akhir tahun ini. Kamu sudah meracik obat. Gila ya.
Gimana perusahaan bisa jalan? Aku nggak peduli, tapi sekarang tolong carikan aku 2 orang. Satu namanya Zhang Kesue, postdoctoral dari Harvard Medical School. Satu lagi namanya Liu Li. Aku nggak peduli kamu pakai berapa uang, berapa kara, harus ketemu dia. Semua itu nggak masalah. Tapi kita sekarang sedang ada proyek yang berjalan. Kamu ngomong soal vitiligo 111 kan? Kamu tahu dari mana? Jangan khawatir. Hei, peluncurannya bakal gegerkan dunia. Penjualan bulan pertama minimal puluhan miliar. Puluhan miliar? Kamu bercanda apa? Pabrik obat paling top pun gak bisa capai penjualan bulanan puluhan miliar. Ya sudah, serahkan saja pada waktu. Kamu tahu kunci ada di sini dari mana? Aku akan mulai eksperimen sekarang. Tidak perlu dilakukan. Jangan biarkan siapapun mengganggu. Kok rasanya aku lebih kenal ini daripada nomor 3? Jangan-jangan kita pernah kenal sebelumnya. Teman lama, terima kasih ya. Tolong bantu aku sekali lagi. Ini adalah ruang perawatan terbaik di rumah sakit kita. Perlengkapan lengkap. Perawat jaga 24 jam. Kalau butuh apa-apa, panggil kapan saja. Nauna, ada yang tidak beres di sini kah? Tidak ada. Cuma terasa sedikit familiar saja. Kayaknya sudah lama terlantar. Ini adalah ruang perawatan terbaik di rumah sakit kita. Setahun juga jarang pasien yang sanggup tinggal di sini. Kamu pasti salah ingat. Apa benar aku yang salah ingat ya? Tuan Li, saya dengar dari Pak Ho. Anda langsung menyebut nama kami berdua. Tapi menurut ingatan saya, kita seharusnya belum pernah bertemukan. Betul. Lalu kenapa Anda tahu informasi kami dengan begitu detail? Itu tidak penting. Yang penting kita harus bicara soal obat kanker target. Lagi pula aku tidak punya waktu untuk disia-siakan. Istriku masih menunggu obatku. Tuan Li, mari kita bahas obat kanker huasia. Tapi saya sudah bertahun-tahun di luar negeri. Tidak pernah dengar pendekatan seperti ini. Seluruh dunia dalam riset obat kanker selalu fokus pada menghambat penyebaran. Tapi saya sulit setuju dengan pendekatan Anda. Apakah arah dunia medis benar begitu? Dunia medis mewakili standar tertinggi dunia saat ini. Kalau begitu mereka punya hasil signifikan. Hasil yang nyata dan instrumen. Mereka tidak punya. Kalau begitu berarti kamu punya. Inti dari sel kanker adalah sel yang mengalami perubahan buruk. Sistem imun tubuh tidak bisa mengenalinya karena gen sel itu sebenarnya baik. Ini yang membuat pengobatan sulit tanpa obat luar. Sedangkan saya membuat sel kanker satu persatu harus dioperasi. Target bukan obat, tapi membuat sistem imun fokus menyerang. Saya menyebutnya self. Tuan Guru, ini benar-benar ide jenius. Pergi ke Jepang ini benar-benar tidak masuk akal. Tuan Li, tolong tambahkan namaku. Merupakan kehormatan bagi kami bisa memiliki proyek seperti ini. Terima kasih. Oh ya, Syuk. Berhasil nih.
Hackley. Semua persiapan uji klinis sudah selesai. Bagaimana kondisi pasien? Apakah bisa mulai? Ya. Sudah ada reaksi. Cepat tarik orang hitam, bawa baju dan celana. Siap bertempur. Percepat, ada reaksi. Pergi ke sana. Ada efek. Benar-benar ada efeknya. Ya, Jalan terus cepat. Nomor 001, maju. Penggunaan obat menunjukkan efek normal. Suhu tubuh pasien stabil di 38 derajat. Tekanan darah 125, detak jantung 105. Jumlah sel kanker berkurang 0,3% dan terus berkurang. Kondisi tubuh pasien sangat stabil. Tidak ada reaksi penolakan. Semuanya normal. aku selesai. Shuyong. Aku datang, maaf membuatmu menunggu lama. Hai Feng, kamu tidak tahu betapa aku merindukanmu selama ini. Kita sudah lama tidak jalan-jalan santai seperti ini. Shuyong. Kalau begitu, aku akan menemanimu jalan-jalan setiap hari. Bagaimana? Baik. iPhone. Kok kamu bisa berkhianat sehebat itu? Aku ceritakan sebuah cerita ya. Ayah. Aku mencintaimu. Kok kamu jadi lebay gitu sih? Aku. Kita adu lomba yuk. Lihat siapa yang larinya paling lancar duluan. Hai Feng, cepat kejar aku. Ayo cepat Hai Feng. Kamu. Kita sudah menikah. Aku sangat menyesal. Di masa depan aku pasti akan membuatmu tua bersama aku sampai rambut kita memutih. Aku selalu bisa. Karena aku mencintaimu. Aku mencintaimu, aku mencintaimu, aku mencintaimu.